wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina, kali ini dalam Menyongsong Indonesia Maju. Hari ini kita akan membahas mengenai tema gratis untuk sekolah SD, SMP. Apakah negara sudah siap menjalankan putusan yang memang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Saat ini kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Suherman, pengamat pendidikan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan keadaan sehat walafiat. Baik. Semoga seluruh yang menonton studio TPR ini kita mendapat lindungan dari Allah. Amin. Dan semua sehat selalu. Amin. Baik, amin. Terima kasih sudah hadir Pak di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Prana Susiko SHI MSI, Kepala Pencegahan dari Ombudsman RI Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk pemirsa yang juga ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7871-974. Baik, ini kita sudah melihat di berbagai media dan juga berita online bahwa MK sudah memutuskan sejak tanggal 27 Mei lalu ya Pak ya. Iya. Nah, dari Pak Suherman untuk pertama kali sebagai pengamat pendidikan ini bagaimana Pak tanggapannya dengan adanya putusan MK yang terbaru saat ini? Ya, kalau saya amati itu ada usulan dari uji materi ya, bahwa tentang Undang-Undang Sikdiknas. Kalau di dalam Undang-Undang Sikdiknas itu adalah sekolah-sekolah yang digratiskan itu adalah sekolah-sekolah negeri. Artinya yang dituntut oleh para uji materi tadi agar sekolah swasta juga harus digratiskan. Permasalahan yang harus kita lakukan adalah keputusan MK itu adalah keputusan yang bulat. Betul. Yang harus dilaksanakan. Artinya pertama kalau kita lihat dari MK menyatakan harus dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini. Permasalahan tentunya adalah dana. Biayanya tentunya APBN kita sudah ketok palu kan, apakah nanti Bapak Presiden melalui Pak Menteri nanti tetap mengalokasikan anggaran yang terbaru untuk bidang pendidikan ini. Tentunya kita mengharapkan nanti adanya keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah tentunya yang jadi permasalahan kalau saya lihat itu untuk di negeri yes oke. Kenapa saya bilang yes oke? Karena guru-guru negeri itu rekrutmennya itu dari PNS yang honor sedikit. Tapi yang kendala kita itu adalah di swasta. Swasta itu kalau sekolahnya misalnya ada tipe A, B, C, grade A, grade B, grade C. Kalau C dengan B bisa. Kalau grade A misalnya sekolah-sekolah swasta yang sudah munafik itu saya kira berat. Karena saya lihat, saya memantau Pak ya. Pak Ombudsman, saya menanti Pak Prana. Saya memantau dari sekolah-sekolah yang tipe grade A. Saya bilang misalnya contoh kalau di Jakabaring adalah SMA, SMP, Alfat. Nah kita bahas kan SMP sekarang. Kemudian Kumbang misalnya, Safarius. Nah saya kira itu sangat keberatan mereka kalau untuk digratiskan. Artinya nanti saya berharap kepada Pak Menteri Pendidikan Menengah, Pak Mukti akan memberikan tipe A, B, C. Kalau saya sarankan sebagai Presiden Sumatera Selatan, kita ada tipe A, B, C tadi. B dan C bisa dikategorikan gratis, tapi kalau tipe A nanti harus bagaimana negonya keputusan dari Pak Menteri dengan yayasan. Karena sekolah swasta itu sekolah yang didirikan oleh masyarakat, oleh yayasan. Artinya keputusan Menteri itu tidak final kalau untuk ke swasta. Tapi kalau untuk ke negeri saya kira keputusan MK untuk Pak Menteri nanti dieksekusi sebagai pelaksananya, saya kira harus dilakukan. Karena negeri semuanya pegawai-pegawai di sekolah negeri itu diangkat semua pemerintah, P3K dan PNS. Nah tapi kalau di swasta itu adalah mereka tetap yayasan, kemudian mereka yang honorer dibayar oleh swadaya dari masyarakat, artinya Betul. dari uang iuran SPP anak-anak itu. Baik. Ini kalau dari Ombudsman sendiri seperti apa Pak tanggapannya dengan adanya putusan MK terbaru nih mengenai sekolah yang akan digratiskan di SD dan juga SMP? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama kami dari sudut pandang Ombudsman ya, sebagai lembaga negara pengawasan publik yang tupoksinya itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah
yang sumber dananya dari APBN atau APBD. Iya. Dan pendidikan merupakan salah satu concern kami. Salah satu permasalahan yang selama ini lumayan mendominasi terkait dengan laporannya. Menanggapi putusan MK 003 kalau nggak salah Pak ya, tanggal 27 Mei yang lalu, kami memandang dari perspektif pengguna layanan ini merupakan terobosan baru Pak. Artinya ada kemajuan dalam hal negara menjamin bahwa pendidikan dasar SD, SMP itu biaya yang ditanggung oleh negara. Betul. Jadi tidak, dengan kata lain saya memahaminya bahwa tidak ada alasan bagi anak untuk tidak bersekolah dengan alasan tidak punya biaya karena sudah ditanggung oleh negara. Tetapi dalam implementasinya nanti ini yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Suherman, tentu memerlukan kebijakan, memerlukan payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena kalau melihat postur APBN misalkan 20% itu kan untuk pendidikan. Betul. Tapi apakah 20% ini semuanya untuk kegiatan pendidikan? Ini yang perlu dicek juga. Apakah mencukupi misalkan? Karena 20% itu kan lebih dominan ke negeri. Kalau nanti ditambah dengan swasta yang jumlahnya juga sangat banyak itu, apakah ini masih memungkinkan atau tidak? Maka pengkajian terkait dengan hal ini menurut kami sangat penting sebelum diambil atau diputuskan sehingga tidak terjadi maladministrasi Pak kalau di Ombudsman. Karena selama ini kan kami yang negeri saja maladministrasinya juga berulang-berulang. Nah apalagi kalau ditambah yang swasta dengan kebijakan atau dasar hukum yang kurang memadai. Betul. Maka menurut kami kebijakan ini bagus, tapi implementasinya yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Solusi tadi sudah diberikan, salah satu formula mungkin yang bisa diterapkan. Masih ada yang lain. Kalau kita baca komen itu kan tone-nya lumayan positif Pak. Yeah. Kalau dari pengamat, dari pengguna layanan. Tapi bagi pemilik sekolah swasta, saya membaca juga ada yang merasa keberatan. Yeah. Seperti yang Pak Suherman sampaikan tadi, bagaimana negara membiayai seluruh operasional sekolah swasta. Apakah kualitasnya nanti akan tambah baik atau tidak seperti itu. Nah ini juga harus menjadi perhatian Pak. Betul. Jadi mungkin itu Mbak pandangan awal kami terkait dengan menyikapi putusan MK ini. Baik, ini kembali ke Pak Suherman tentunya. Kalau di Sumatera Selatan sendiri Pak, ini kira-kira dapat diterapkan dengan baikkah program ini nantinya atau mungkin ada hal-hal yang memang harus lebih diperhatikan lagi mungkin sebagai pengamat pendidikan untuk program ini yang dilaksanakan di Sumsel? Ya, kalau saya mengamati aturan yang dilakukan oleh MK harus kita laksanakan. Harus ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ya, sampai Pulau Rote, artinya harus kita lakukan. Nah, tentunya saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan mengharapkan adanya sharing dana. Artinya begini, keputusan nanti dari pusat berapa kategorinya, gubernur harus punya juga tanggung jawab, wali kota dan bupati juga harus tanggung jawab dari APBD. Ya Pak Prana, saya kira kalau itu kita kolektivitaskan dalam anggaran itu, saya kira negara juga tidak terbeban berat. Karena apa? Saya pernah menulis bahwa peranan pendidikan itu ada 3 komponen. Yang pertama ada pendidikan masyarakat, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah sekolah. Artinya bagaimana peran masyarakat? Kalau kita lihat untuk di Sumatera Selatan ini masih minim sekali perannya dari para pengusaha-pengusaha. Padahal kalau kita lihat anak-anak nanti setelah mereka selesai baik dari tingkat SMA, S1 bekerja kan untuk Sumatera Selatan. Artinya peran dari pengusaha-pengusaha saya berharap melalui TPRI ini mempunyai peran. Artinya memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak berasal dari daerah dan kota yang kurang mampu. Kan negara sudah membantu dengan bentuk KIP. Kalau di perguruan tinggi, karena saya di samping saya guru SMA, saya dosen S1 dan S2. Jadi saya tahu
Artinya pemerintah sudah membantu, tapi KIP itu harus kita sadari tidak melibatkan seluruh masyarakat yang tidak mampu. Betul. Nah, artinya ada beberapa kriterianya, penilaiannya, IPK-nya, bagaimana. Nah, artinya peran dari pengusaha, peran daripada gubernur, wali kota dan bupati ini mempunyai peran yang sangat penting. Karena setelah nanti mereka selesai misalnya melanjut ke dari SMP, SMA, S1, nanti mereka kan pulang. Betul. Nah, kelemahan kita Pak, saya lebih baik buka di TPRI ya. Peran daripada kepala daerah itu masih minim. Makanya kita sama-sama sekarang ini, kalau saya memantau dari mahasiswa saya, bantuan dari APBD daerah itu sangat minim. Padahal mereka ini nanti selesainya kuliah baik S1 baik S2 itu kan kembali lagi. Betul. Saya berharap di TPRI ini, saya bersyukur saya diundang di sini. Saya orangnya perperan belak-belakan. Kepala daerah, bupati, wali kota agar menganggarkan APBD-nya untuk membantu ya masyarakat yang kuliah. Betul. Nah, nanti buat fakta integritas setelah mereka nanti selesai kembali ke daerah. Saya kira mau. Saya berguru dengan rektor UNJ. Ketika pada saat saya kuliah di sana, saya sering berdialog dengan Pak Bejo ya sebagai rektor. Ternyata anak-anak dari Papua itu digratiskan di UNJ. Berapa puluh mereka diasramakan, makan, semuanya ditanggung oleh UNJ. Tapi setelah mereka selesai nanti dari UNJ dengan syarat, mereka harus mendapat keterangan dari kepala daerahnya, baik bupati, baik wali kota atau gubernur, mereka sudah bekerja di UNJ baru boleh mengambil ijazah. Oh, baik. Nah ini mungkin saya berharap juga kepada stakeholder semua rektor pimpinan Sumatera Selatan, ya termasuk saya di PGRI mungkin, insya Allah Pak Rektor juga nonton mungkin. Nanti mungkin ada yang harus kita bantu. Bagaimana masyarakat yang tidak mampu tadi, karena ini adalah amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan implementasinya ada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 di mana setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan pengajaran. Betul. Nah, artinya tanpa memandang status sosial, artinya masyarakat kita ini khusus yang tidak mampu itu negara harus adil. Nah, negara harus adil artinya bukan negara bukan kepala dari pusat saja, tetapi harus pemerintahan daerah juga harus hadir. Harus hadir. Artinya pemerintahan daerah itu gubernur, bupati, wali kota juga harus hadir. Betul. Karena apa? Pendidikan ini adalah sebagai pondasi dalam pembangunan suatu daerah. Artinya bagaimana? Saya ingat, mohon maaf ya, saya ketika saya bertemu dengan Pak Taufik Kemas waktu Ketua MPR, saya pesan dari Pak Ketua MPR, Pak Taufik Kemas itu ketika saya waktu S3 saya menemui beliau, saya minta bantuan sama beliau. Apa pesan dari beliau? Pak Herman, setelah selesai, you jangan kemana, pulang lagi ke Palembang. Itu pesan beliau sebelum beliau meninggal. Saya bertemu pada beliau di MPR, Ketua MPR. Nah, jadi pesan itu, pesan moral itu, saya ambil apa yang dipesankan oleh rektor dari UNJ juga kepada anak-anak Papua, anak-anak NTT. Artinya diambil, setelah selesai mereka dikembalikan. Betul. Nah, ini menjadi bagi kita di Sumatera Selatan, karena kita cinta pada masyarakat Sumatera Selatan, bagaimana pembangunan Sumatera Selatan ke depan, langkah-langkah terobosan ini harus kita lakukan, harus kita eksekusi. Kita eksekusikan bersama, karena ini adalah mencakup SDM kita bersama Sumatera Selatan, bagaimana terobosan-terobosan itu harus kita dilakukan. Kebenaran saya juga waktu disertasi saya mengevaluasi program sekolah gratis Pak Alek pada saat itu. Baik. Perturun gubernur, saya mengambil SMA. Jadi SMA ada 10 SMA swasta, SMA negeri di Kota Palembang. Baik. Artinya dengan pendidikan gratis ini kita harus bagaimana implementasi antara kepala daerah, gubernur,
wali kota, bupati duduk bersama kita dengan tokoh-tokoh pendidikan termasuk ombudsman, kita bagaimana langkah-langkah eksekusi pendidikan kita untuk langkah ke depan. Betul sekali, karena jangan hanya pemerintah pusat saja yang Iya. lebih memfokuskan untuk pendidikan gratis ini, tapi juga saling bahu-membahu, baik itu dari pemerintah daerah, dari kota, dan juga dari pemerintahan di bupati daerah lainnya. Jadi jangan sampai tidak ada lagi masyarakat yang bilang tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya ya Iya. Pak ya. Baik, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Dan kita masih membahas mengenai tema sekolah SD SMP yang akan digratiskan oleh negara. Apakah negara sudah siap akan menjalankan program ini? Dan juga kami masih bersama dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Suherman, pengamat pendidikan. Dan juga Bapak Prana Susiko SHMSI, Kepala Pencegahan Ombudsman dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719974. Baik, ini kita bertanya tentunya selanjutnya ke Pak Prana dari Ombudsman RI sendiri. Ini kalau kita melihat bagaimana nih untuk penerapannya di Sumsel ini, kira-kira apakah mungkin dari Ombudsman sendiri yang perlu diperhatikan dan juga adanya masukan, jangan sampai nantinya terjadi adanya aduan-aduan dari masyarakat mengenai sekolah yang akan digratiskan untuk SD dan SMP ini Pak. Iya, dari perspektif pelayanan publik setidaknya yang kami ingin sampaikan terkait dengan keputusan MK yang menggratiskan sekolah pendidikan dasar ya, termasuk juga madrasah itu, pertama payung hukumnya terlebih dahulu. Karena kalau kita memperhatikan Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional misalkan, itu kan ada pembagian, Bu. Jadi dasar itu, sekolah pendidikan dasar itu tupoksinya adalah di kabupaten kota. Betul. Sementara provinsi adalah di sekolah menengah. Nah, masuk lebih rinci lagi misalkan terkait dengan yang selama ini kami sering tangani ya. Pertama, kalau kita masuk sekolah negeri SD SMP kan tidak berbiaya sama sekali. Betul. Hanya mendaftar online, kemudian melalui jalur-jalurnya itu, lalu tidak ada biaya per bulannya, tidak ada uang bangunan, tidak ada uang buku, tidak ada uang pakaian, sampai kepada tidak ada perpisahan. Baik. Yang diwajibkan kepada siswa dan juga orang tua siswa. Nah, kalau dia nanti digratiskan, ini kan harus menyetarakan juga. Artinya perlakuan yang dulu diberlakukan di negeri juga sama akan diberlakukan di swasta. Nah, pertanyaannya apakah swasta siap mengikuti pola itu? Karena kita juga harus mengapresiasi Pak Suherman menurut saya. Keberadaan swasta ini sangat penting juga. Di mitra dari pemerintah. Saya melihat, misalkan kebetulan saya dari desa Pak lah, di Sumsel ini ya. Jadi perkembangan sekolah swasta di desa itu juga lumayan loh Pak. Ada yang SMP ataupun madrasah, bahkan ada yang sudah SMA. Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di luar, maka pilihannya masuk di sekolah itu. Betul. Nah, sumber pendanaannya itu kan kebanyakan dari orang tua sendiri. Kalaupun ada yang mendapat BOS, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu. Dan jumlah BOS-nya pun juga mungkin masih bisa juga diperdebatkan, ada yang merasa kurang karena tidak mencukupi kebutuhan untuk anak itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kami Ombudsman memandang itu yang penting pertama. Payung hukumnya terlebih dahulu yang harus dipersiapkan. Nah, untuk membentuk itu maka kami menyarankan tidak hanya pemerintah saja yang bermusyawarah, tapi libatkan juga sekolah-sekolah swasta yang di pinggir-pinggiran, yang di kampung-kampung, karena itu yang dampaknya lebih terasa ketika program ini dijalankan. Betul. Kita kan sering juga mendapat keluhan Pak, misalkan di Sumsel ini terkait pencairan dana PPG
bantuan Pemprov itu Pak, itu kan sering kali mengalami keterlambatan. Beberapa kali, saya kurang tahu kalau sekarang diganti sekarang PSG ya. Nah, kami beberapa kali menerima laporan itu. Itu telatnya luar biasa loh Pak, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang belum dibayar sampai hari ini. Padahal uang itu digunakan untuk keperluan operasional sekolah. Nah, kalau permasalahan ini saja kita belum bisa menuntaskan, maksud saya, bagaimana dengan penerapan itu secara menyeluruh? Betul. Maka komunikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ini tanggung jawab bersama, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi menurut kami kalau dari segi ombudsman, yang harus diperhatikan benar itu, pertama tentu anggaran, yang kedua payung hukumnya Pak. Sampai ke SOP-nya, biar jelas. Karena tidak semua swasta mungkin bisa dapat gratis Pak. Betul. Kalau Pak Herman tadi bilang ada grade A, grade B, grade C misalkan di swasta kan. Nah sekolah mana yang mau diajak bergabung di dalam kebijakan ini? Kalau dia bergabung tapi menurunkan kualitas standar pendidikan yang sudah dilakukan selama ini, pasti nggak mau kan? Betul. Nah karena lagi-lagi ini butuh dana Pak. Permasalahannya di dana. Kalau negara mampu, tidak ada diskusi kita, selesai ini masalahnya Pak. Tapi karena kekurangan dana, maka kebijakan yang melibatkan banyak pihak menurut kami itu yang harus dilakukan. Baik, itu yang mungkin menjadi masukan juga dari Ombudsman ya Pak ya, untuk implementasinya nanti program ini yang akan dijalankan. Kembali ke Pak Soeharwan, tentunya ini sudah sempat disinggung nih sebelumnya mengenai program pendidikan gratis, sekolah gratis yang memang dijanjikan oleh kepala daerah. Ini kalau melihat nih Pak, yang sudah berjalan sebelumnya dengan program yang ini nanti yang akan dilakukan dari pemerintah pusat, ini kira-kira seperti apa Pak tanggapan dari Bapak? Atau mungkin kemarin bisa dibilang program yang dijanjikan, mungkin selama pilkada kan rata-rata kepala daerah menjanjikan sekolah gratis, ini gratis. Ini kira-kira gimana Pak implementasinya dan juga kerjasamanya nih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini seperti apa Pak? Ya, saya berharap ada kerjasama antara pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten. Karena masalah pendidikan ini adalah masalah kita bersama. Betul. Kalau kita lihat, anggapan masyarakat gratis ini semuanya gratis. Kalau saya penelitian saya di disertasi saya di Pirlen itu memang gratis. Pakaian gratis, konsumsi makanan gratis, buku-buku alat tulisnya gratis. Hebatnya di Pirlen itu menyatakan bahwa bagi orang-orang yang di Pirlen gratis dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Bagi orang-orang yang di luar Pirlandia ingin mendapat sekolah gratis dengan menunjukkan dia harus pintar berbahasa Pirlen. Itu hebatnya Pirlandia. Pirlandia itu adalah negara terbaik pendidikan di dunia. Bukan kiblat Eropa, Jerman, Amerika, Inggris, Prancis enggak. Pirlen itu terbaik mutu pendidikannya. Penduduk dikit, sejahtera, memang gratis mereka di situ. Nah artinya saya berharap kita bagaimana walaupun tidak menurut 100% secara Pirlandia, kita harus melihat kualitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan Pirlandia. Artinya baik dari Pak Menteri kemungkinan, mungkin nanti Pak Presiden, Pak Gubernur kita, Wali Kota, kemudian Bupati Sumatera Selatan ke Pirlandia. Bagaimana melihat pendidikan di Pirlandia. Nah anggapan masyarakat kita Sumatera Selatan dengan pendidikan gratis, semuanya gratis. Saya waktu melakukan riset penelitian itu, Pak Herman banyak saya tanyakan responden pada masyarakat, kan sekolah gratis apa yang bilangkan Mbak tadi. Ternyata katanya kami masih bayar. Di mana gratisnya? Makanya disertasi saya itu bukan gratis tapi subsidi yang diberikan oleh pemerintahan provinsi untuk tingkat SMA. PSG itu ada di tingkat SMA saja. Karena SMA wilayahnya adalah gubernur provinsi. Peralihan pendidikan pada saat itu 2 Januari 2017 SMA dikembalikan kepada provinsi, itu aturan dari pusat. Betul.
Sementara kata Pak Mas Pramana tadi menyatakan dari Ombudsman, memang kalau kita lihat payung-payung hukum itu harus dilakukan. Mengapa? Karena payung hukum yang harus kita lakukan dalam pendidikan gratis ini tentunya harus mendapat persetujuan dari DPR. DPR itu ada sebuah peraturan yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Nah, saya sependapat dari pihak Ombudsman, payung hukumnya dulu. Jadi payung hukumnya bagaimana, korelasinya bagaimana, sehingga nanti peran gubernurnya bagaimana, peran wali kotanya bagaimana, peran bupatinya bagaimana dalam gratis ini. Karena di putusan MK itu sekolah wajib 9 tahun yang digratiskan, artinya SD, SMP, SMA belum. Nah, kita berharap mungkin nanti ada lagi uji materi ini Pak Ombudsman. Untuk SMA, SMK. Betul. Pasti. Karena ini kan SMP, SD, SMP dikabulkan oleh MK. Nah pasti nanti di SMA nanti juga harus seperti itu. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya pemirsa perbincangan kita, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyongsong Indonesia Maju dan masih bersama saya Rizky Amrina. Kita masih membahas mengenai sekolah gratis untuk SD, SMP dan juga apakah negara siap menjalankan program ini. Ini sudah ada pertanyaan Pak yang masuk melalui WhatsApp dari Ibu Yana dari Kabupaten Oki. Ingin bertanya dengan Pak Suherman, ini bagaimana Pak pelaksanaan di Sumsel yang perlu diperhatikan dan juga bagaimana kualitasnya tetap terjaga untuk sekolah swasta dan juga sekolah negeri saat program ini dijalankan. Boleh silakan Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat di Sumatera Selatan tentunya kita masih melihat WNC untuk keputusan MK. Karena payung hukumnya kan belum ada. Juknis dari Pak Menteri juga belum ada. Nah tetapi kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan yang patuh dengan hukum, apabila sudah keputusan MK itu ada keputusan yang tertinggi, tidak bisa diganggu gugat, final. Nah artinya bagaimana kita di Sumatera Selatan ini mengikuti aturan itu, tentunya melihat bagaimana kondisi dari APBD. APBD Sumsel, APBD daerah tentunya. Nah, saya berharap kepada pemangku jabatan dari gubernur, baik wali kota, bupati, dengan keputusan MK ini, alokasi anggaran APBD juga harus kita siapkan untuk membantu daripada program ini agar dapat berjalan dengan sukses. Mengapa? Karena pendidikan ini adalah sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional, pembangunan suatu daerah, baik provinsi maupun kota. Artinya kualitas sumber daya manusia itu akan melakukan kepentingan dari pemerintahan daerah dalam mengelola SDM, SDM dan SDA. Artinya SDM-nya harus kualitasnya oke, dapat mengelola sumber daya alam juga, SDA-nya juga. Nah artinya bagaimana peran dari pemerintahan daerah itu harus ada semaksimal mungkin dalam program ini. Kita sambut baik. Misalnya program Pak Prabowo yang terbaru ini adalah SR, Sekolah Rakyat. Itu sangat bagus. Nah namun implementasinya anggaran APBN kita ini bagaimana? Karena sekarang ini kan dengan adanya efisiensi anggaran juga pemerintahan daerah masih takut mengeluarkan anggaran-anggaran itu. Betul. Nah bagaimana payung hukumnya, kata dari pihak Ombudsman tadi, bagaimana kita harus lihat payung hukumnya itu dasar dalam pengeksekusian dalam sekolah gratis ini. Nah tentunya masyarakat sekarang WNC melihat kapan dilaksanakan, bagaimana alokasi anggarannya, karena masyarakat kita ini sangat berharap
Karena kita lihat penduduk kita yang ekonomi menengah ke bawah ini masih banyak di kita ini. Bahkan anak-anak yang putus sekolah itu masih banyak. Betul. Maka tujuan dari Pak Presiden memberikan sekolah rakyat itu sebenarnya itu sekolah pada pemerintahan Belanda, ya, untuk orang pribumi dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, artinya kita juga dengan SR juga kita harus mendukung karena ini langkah-langkah gratis juga. Betul. SR itu ada gratis juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Cuman kalau SR itu dikelola oleh Menteri Sosial, bukan Menteri Pendidikan, bukan Menteri Agama, tapi Menteri Sosial karena dia bersifat sosial. Nah, saya berharap SR juga didirikan. Saya sepakat dengan Ombudsman bahwa sekolah-sekolah itu ditaruhkan di pinggiran, bukan di sentral kota, kabupaten, bukan. Karena agar masyarakat yang di daerah itu menyentuh pendidikannya itu. Betul. Dan guru-gurunya juga diambil, guru-guru dari situlah. Jangan kita mengambil dari daerah lain, kita ambil dari guru-guru kabupaten kota itu sendiri. Artinya market yang dekat jarak untuk mengajar di situ. Betul. Nah, saya berharap kembali lagi kepada sekolah gratis ini. Tentunya keputusan MK ini kalau saya lihat di TPRI, semua TV saya lihat swasta ini, saya sudah berbicara 4 televisi swasta termasuk radio. Saya sudah bicara, ini anggapan masyarakat antusius. Bagaimana penerapan ini sangat diharapkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, kalau kita lihat faktor ekonomi masyarakat sekarang ini, kalau saya lihat dari grade Menteri Sosial, daya beli masyarakat rendah. Artinya sangat menurun untuk tahun 2025 ini. Nah, artinya bagaimana dengan kehadiran sekolah rakyat ini masyarakat bisa terantusius untuk menyekolahkan anaknya. Kita berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Sumatera Selatan, saya berharap tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Betul. Minimal kalau saya seperti pendidikan Sumatera Selatan itu minimal bukan lagi tamat SMA. Tamat kuliah ya. Tamat S1. Saya sudah berharap ini langkah ke Presiden Prabowo ini seharusnya sudah bukan lagi sekolah wajar. 9 tahun kan itu dicanang pada Orde Baru. Kemudian naik. Wajib belajar sekolah 12 tahun. Sekarang saya minta 15 tahun sampai S1. Minimal di 3. Mengapa? Karena kalau kita lihat tetangga kita Malaysia sudah hebat sekarang ini. Pendidikannya sudah mayoritas tinggi. Betul. Masyarakatnya. Tapi dulu kita ini adalah kiblatnya dari Malaysia. Seluruh negara Asia Tenggara kiblatnya ke kita. Nah, jangan sampai kita sebagai stakeholder kiblat di Asia Tenggara, kita sekarang redup. Nah, bagaimana kita berantisipasi agar Sumatera Selatan menjadi ikonnya di Indonesia, minimal misalnya pendidikan Sumatera Selatan, Pak Ombudsman kita berharap 3 besar masuk di tingkat nasional. Nah, kita berharap semoga nanti Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Bupati Sumatera Selatan melihat dengan acara dialog ini. Saya kira itu. Baik, ini juga ada terima kasih tentunya untuk Ibu Yana dari Oki. Ini juga ada pertanyaan Pak dari Ibu Wani dari Muara Enim yang ditanyakan untuk Pak Ombudsman. Ini kalau misalnya memang dilakukan kebijakan sekolah gratis ini, kalau dari Ombudsman sendiri pengawasan seperti apa Pak yang dilakukan khususnya yang ada di Sumatera Selatan seperti apa? Silakan Pak. Ya, tadi sudah kami sampaikan karena Ombudsman ini kan lebih kepada pemenuhan standar pelayanan publik, Pak. Betul. Standar pendidikan di dasar itu tadi masuk sekolah syaratnya apa saja. Terus setelah sekolah apa saja kebutuhannya, bukunya, pakaian, sarana prasarananya terlengkap atau tidak. Lalu sampai tahap akhir itu kan kelulusan ya. Perayaan-perayaan itu, Pak. Nah, itu kan ada standarnya semua. Jadi kalau di negeri itu ada aturannya, tidak boleh pungutan, tidak boleh. Yang boleh adalah sumbangan tanpa mengikat. Walaupun dalam prakteknya kita banyak juga menemukan sumbangan tapi menyerupai pungutan. Nah, gitu kan, Pak. Baik. Misalkan dia menyumbang tapi ditentukan nominalnya. Dia menyumbang ditentukan harinya, waktunya. Lalu dia menyumbang namanya sumbangan tapi kalau tidak menyumbang ada sanksinya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan di peraturan Menteri
dasar menengah itu kan tidak boleh. Betul. Hal-hal yang seperti itu. Nah kalau nanti swasta juga diberlakukan sama gratis, artinya kan swasta ini dibiayai pemerintah nih Pak. Dia sama statusnya dengan negeri untuk pendanaannya. Nah otomatis aturan mainnya pun harus mengikuti aturan main yang ada di negeri itu. Artinya pungutan tidak boleh lagi. SPP otomatis tidak boleh juga. Uang bangunan pas akhir tahun, uang bangunan ya, uang pendaftaran ulang, daftar ulang, itu tidak ada lagi. Nah ini menurut kami yang harus benar-benar diperhatikan sebelum kebijakan ini digulirkan, diterapkan. Karena kalau ini tidak diselesaikan secara baik, maka keputusan MK ini tentu tidak akan menyelesaikan pokok masalah. Kita pasti akan tetap melihat ada yang tidak sekolah. Misalkan tadi saya menyambung dari Pak Suherman. Kalau kita baca APS ya, angka putus sekolah berdasarkan data BPS 2023-2024, tingkat SD itu 0,19% dari seluruh jumlah penduduk yang masuk SD Pak. Meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian di SMP itu juga sama, 0,18%, naik juga. Lalu apa dasarnya? Kalau menurut BPS, kebanyakan yang mengatakan tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan karena mahal. Sementara di negeri ini kan ada batasannya Pak. Ada rombelnya. Betul. Satu sekolah hanya bisa menerima berapa rombel. Karena berkaitan dengan sarana dan juga SDM yang akan mengajar di situ. Tidak bisa menerima semua. Nah yang tidak diterima di SD di negeri ini, pilihannya kan hanya swasta Pak. Sedangkan swasta. Swasta. Nah swasta kan tentu karena dia mandiri dan kualitasnya mungkin yang dijual kan kualitas kalau swasta itu. Jualan sekolah swasta itu kualitas. Orang masuk swasta itu kalau menurut ahli-ahli itu ada dua. Satu memang dia tidak keterima di negeri atau memang dia mencari kualitasnya yang bagus. Nah, kalau kualitasnya ini tidak diiringi dengan pendanaan yang mencukupi, maka ini akan sulit Pak, akan sangat sulit untuk diterapkan, turun standarnya. Baik. Kalau turun standarnya orang akan pindah juga Pak. Maka kalau kita memperhatikan dasar keputusan MK, misalkan salah satu hakimnya itu menyatakan apakah swasta itu murni gratis? Belum tentu juga. Betul. Ada pertimbangan-pertimbangan lagi Pak. Ada pelibatan masyarakat juga. Baik. Saya secara pribadi berpandangan, ini pandangan saya Pak Awam, Pak Suherman. Rasanya kalau gratis semua itu tidak bagus juga Pak. Harus tetap ada pelibatan masyarakat, orang tua, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab. Negeri pun tidak gratis semuanya. Kan ada sumbangan itu Pak, melalui komitenya itu kan, tiap setahun itu kan. Artinya pendanaan pendidikan itu tidak melulu harus dari pemerintah. Kalau porsinya lebih besar mungkin iya, tetapi bagaimana bisa mengelola ini dengan baik sehingga tujuan utamanya itu kan jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah dengan alasan tidak bisa membayar biaya sekolah. Itu aja sebenarnya Pak. Kalau poin dari saya gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai sekolah gratis untuk SD dan SMP. Dan juga masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Suherman, pengamat pendidikan, dan juga Bapak Prana Susiko SHI MSI, Kepala Pencegahan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Ini kembali ke Pak Prana tentunya. Sebagai Ombudsman juga bagaimana Pak untuk masukan dan juga harapannya dengan program sekolah gratis ini yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan seperti apa agar memang nantinya dapat berjalan selancar dan juga diimplementasikan dengan baik. Silakan. Ya, memang ini kan ranah pusat ya sementara ini karena masih dipelajari oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga Menteri Keuangan kalau baca beritanya dan juga beberapa komisi di DPR RI. Tapi di daerah menurut kami Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota juga harus mulai menyiapkan strategi ya apapun nanti keputusan yang diambil oleh pemerintah agar
program ini bisa berjalan dan menyentuh ke masyarakat. Karena intinya kalau dalam pandangan saya, ini kan pemerintah negara ingin hadir bahasanya itu. Bahwa tidak boleh lagi ada anak yang tidak bersekolah karena alasan biaya. Maka tidak banyak waktu bagi Pemda untuk tidak memikirkan ini. Artinya harus segera disiapkan sejumlah alternatif pilihan yang bila mana keputusan sudah diambil oleh kementerian. Jadi menurut kami fokusnya ke situ terlebih dahulu ya, sambil menyiapkan langkah-langkah agar program ini bisa terlaksana. Saya beberapa hari yang lalu baca artikel misalkan bagaimana Pemda bisa berperan aktif untuk menyukseskan program keputusan ini. Nah, penambahan APBD-nya itu juga harus dilakukan. Artinya kepala daerah ini harus kreatif gitu, mencari sumber-sumber pendapatan baru di daerahnya masing-masing untuk jadi modal yang digunakan untuk membantu program ini. Artinya penambahan APBD provinsi maupun juga APBD kabupaten kota. Nanti ditambah dengan APBN. Nah, kita memang belum tahu nanti skema pembiayaan seperti apa, tapi menurut hemat kami tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk hanya menjadikan ini sebagai janji politik dan lain sebagainya. Karena ini sudah diamanahkan negara kan. Kalau keputusan MK itu final dan mengikat, harus dilaksanakan, tidak ada lagi langkah hukum lain kecuali pelaksanaan. Maka ini momentum yang harus segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan semua janji-janji ketika pilkada atau yang sejenisnya itu. Menurut kami ini yang harus dilakukan. Momen yang pas ya Pak ya, apalagi memang ini dibantu oleh pusat ya tentunya. Betul. Ya. Baik, ini dari Pak Suherman sendiri bagaimana Pak masukannya dan juga harapannya dengan adanya putusan MK ini seperti apa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan semuanya berjalan sesuai dengan implementasinya? Yang jelas saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, keputusan MK final harus kita lakukan. Kalau kita lihat bagaimana implementasi pendidikan gratis tadi dapat berjalan secara maksimal di Sumatera Selatan. Karena program ini kita memberikan reward kepada pemerintahan pusat untuk memberikan bantuan sharing dana untuk ke daerah. Nah, saya berharap agar pemerintahan kita termasuk wali kota bupati itu kan kalau SD SMP ranahnya kota, kabupaten dan kota. Nah, tapi gubernur juga saya kira karena wilayah Sumatera Selatan juga memberikan dana sharing. Betul. Maka saya berharap Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Bupati tetap harus melaksanakan keputusan ini. Menganggarkan APBN, APBD, kan dari pusat APBN, kita APBD, daerah, provinsi, kabupaten tentunya. Nah, agar menganggarkan, mengalokasi, membantu, dan kepada DPR, saya berharap agar segera menyetujui anggaran yang disetujui, yang diusulkan oleh Bupati, Wali Kota, betul, termasuk Gubernur. Karena ini pendidikan ini ada kualitas mutunya, pendidikan di Sumatera Selatan menjadi pertaruhan. Saya sebenarnya sependapat dengan Mas Pranana tadi. Mengapa? Janji-janji politik pada saat kampanye itu hampir mayoritas. Sekolah gratis, betul, pendidikan gratis. Nah, sekarang kita membahas sekolah gratis. Baik. Tunaikan janji itu. Karena janji itu adalah merupakan hutang yang harus dibayar, betul, kepada masyarakat kita. Terutama masyarakat yang tidak mampu. Saya kadang-kadang melihat ini ya, alhamdulillah saya lihat untuk Sumatera Selatan ini tidak begitu parah seperti di daerah Jawa. Mau sekolah putus jembatan yang pakai di ayun itu, Allahu Akbar, saya sedih ya, meneteskan air mata. Betul sekali. Kemudian jalannya, Allahu Akbar, naik yang angkot untuk jualan sapi. Saya prihatin. Di mana kepedulian masyarakat
khususnya pemerintahan daerah terhadap pendidikan kita. Baik. Karena pendidikan ini adalah sebagai salah satu untuk promosi daerah kabupaten kota. Betul. Keberhasilan pendidikan, keberhasilan juga kabupaten kota. Baik. Karena tentunya kita harapkan juga pendidikan ini sudah seharusnya semuanya mendapatkan pendidikan yang baik ya Pak ya. Iya. Tentunya juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memang lebih baik lagi untuk menuju Indonesia emas tentunya di 2045. Dan juga kita harapkan ini sinerginya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sama-sama ini untuk menjalankan program sekolah gratis ini sesuai dengan semuanya merata pendidikannya Pak ya. Tidak ada lagi alasan untuk anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Suherman, pengamat pendidikan, Bapak Prana Susiko, Kepala Pencegahan Ombudsman RI Sumsel, sudah bergabung bersama kami, sudah membahas mengenai program sekolah gratis yang baru saja diputuskan oleh MK. Terima kasih Bapak dan Saudara, demikian Menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.